Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santika Dewi Lestari. Saya adalah mahasiswi dari UIN 1 Tulungagung, kelas Tadris Bahasa Indonesia 2A dengan NIM 126210201014. Di sini saya akan berperan sebagai pewawancara dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Monika Oktaviani. Saya juga mahasiswi dari UIN 1 Tulungagung dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia kelas 2A dengan NIM 126210203113. Di sini saya berperan sebagai narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya. Dia adalah seorang mahasiswi dari kampus UIN 1 Tulungagung. Sudah ada di sebelah saya Mbak Monika Oktaviani. Assalamualaikum. Kalau boleh tahu sebelumnya Mbak Monika ini dari jurusan apa dan semester berapa? Saya dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia semester 2. Berarti belum pernah sama sekali melakukan kuliah luring ya Mbak? Belum sama sekali sih. Bagaimana tanggapan menurut Mbak Monika sendiri ini sebagai mahasiswa? Apakah ada problem saat kuliah daring ini? Ya, kalau masalahnya sih ada ya Mbak, kendala-kendalanya. Kalau biasanya kan kalau secara tatap muka, kita kan kalau ada kesulitan atau apa gitu kan kita langsung bisa bertanya kepada dosennya ya. Kalau ini kan agak terbatas ya Mbak, walaupun kita bisa menggunakan media-media online gitu ya. Tapi menurut saya sih kurang tepat gitu loh. Berarti ada masalah tersendiri untuk pembelajaran menurut Mbak Monika ya? Sistemnya? Iya, sistemnya gitu, ya gitulah. Agak sulit sih menurutku. Apakah semua dosen seperti itu Mbak? Apakah sulit untuk bertanya? Ya sih, ya gini Mbak, ada lagi gini. Kan ada tuh beberapa dosen yang nggak mau menjelaskan, yang saya nggak tahu sih nggak mau atau karena apa sih mereka itu nggak menjelaskan materinya gitu loh Mbak. Kita itu cuma dikasih Penjelasan sekedar. ya itu loh, kayak kita kan dikasih tugas-tugas kelompok itu loh Mbak, kan satu kelas dibagi gitu, terus kita kan dibikin beberapa kelompok. Nah itu kan kita dikasih materi, kita disuruh cari, terus kita disuruh presentasi. Nah tapi ada beberapa dosen itu yang nggak mau menjelaskan, jadinya kita itu kayak belajar kelompok gitu loh Mbak, nggak ada pemandunya gitu. Menurut saya sih itu agak sulit sih, karena kan kita itu kan dikasih materi, kita browsing ya. Browsing kan biasanya tuh dari sumber satu ke sumber yang satu lagi itu kan nggak sama ya Mbak ya. Iya. Itu sih menurut saya sih kurang gimana gitu, kurang serak gitu loh. Maksudnya belum mengetahui itu benar atau tidak? Iya, seperti itu sih. Kan bisa dari sumber terpercaya juga Mbak ya? Iya. Tapi terkadang dosen juga ada yang tidak menentukan harus dari sumber mana. Iya begitu. Kita kan harus cari sendiri gitu loh. Dan ada sih waktu itu saya dapat tugas, saya itu cari ya Mbak, cari yang dari sumber terpercaya gitulah intinya. Tapi itu nggak ada. Tapi ketika dosennya itu menjelaskan, si dosen itu, ibu dosen gitu ya kalau nggak salah, itu ada itu materi itu. Tapi saya itu mencari nggak ketemu gitu loh, nggak ketemu. Mungkin dari saya ya, saran saya untuk tanya-tanya ke kakak tingkat atau ya gimana ya, udah sih satu kelas itu ya aku tanya-tanyain, itu nggak ada yang ketemu gitu loh. Kalau begitu bisa mungkin bisa meminta bantuan kepada dosennya. Iya sih itu ya. Untuk yang kedua, adanya problem ini kan apakah juga ada keuntungan yang Mbak rasakan saat kuliah di masa pandemi ini? Ya kalau keuntungannya sih juga ada ya Mbak. Gini, kalau kita kan pembelajaran daring, kita kan datang ke sekolah tuh. Nah, kita kan membutuhkan biaya transportasi. Sedangkan kalau kita di rumah, kita kan nggak perlu biaya transportasi ya. Intinya kan kita bisa menghemat pengeluaran gitu loh. Nah, terus kalau di kampus itu masuk gitu kan, kita cewek nih ya Mbak ya, cewek. Kita kan suka belanja, suka makan nih. Nah, iya Mbak. Ya begitu kan Mbak tahu sendiri ya. Jadinya kan kalau biasanya kalau secara daring itu kita lebih boros, kalau secara online maksud saya secara offline
kita itu lebih boros, karena secara online ini kita lebih hemat dalam sistem keuangan gitu. Berarti ada segi kehematannya ini juga menguntungkan ya Mbak? Iya, sangat menguntungkan sih kalau menurut saya. Kalau dari segi bersantai atau gimana, lebih santai untuk masuk luring atau daring? Kalau saya sih lebih santai online ya Mbak ya, karena sih kalau online itu, apalagi kalau saya Mbak ya, saya kan ini di rumah itu kan juga sambil kerja kan Mbak ya. Saya kan terima jahitan tuh ya, kan saya jahit. Itu sangat gimana ya, lebih santai gitu loh. Bisa waktu kosong-kosong gitu, waktu luang kosong-kosong gitu kan, saya bisa langsung jahit itu Mbak. Ya, berarti bisa diselingi antara bekerja untuk kuliah gitu ya Mbak Monika. Kan biasanya itu kan ada ya Mbak, 3 jam itu ya, jam pertama, jam kedua, jam ketiga. Nah kan ini jam keduanya ini ya, biasanya kan ada yang kosong tuh, kadang dosennya itu nggak bisa hadir, ada acara atau apa gitu kan. Nah kalau kita itu masuk secara offline, kita kan ini harus menunggu ya Mbak ya. Kalau di rumah kan kita bisa mengisi kekosongan ini bisa dengan dengan bekerja gitu loh Mbak, bisa saya sisipkan di situ gitu. Jadi kekosongan itu bisa diisi dengan, bisa dimanfaatkan lah lebih baik gitu loh, atau melakukan hal-hal seperti bekerja. Iya betul. Bagaimana perasaan Mbak Monika sendiri dengan kuliah dari ini? Dari segi kebosanan kah atau sangat menyenangkan? Ya kalau kebosanan, kalau menurut saya sih lumayan membosankan ya Mbak. Kalau kita bisa bertatap muka kan, kita itu bisa bisa ada teman-teman gitu kan, bisa lebih semeringah gitu loh. Lebih tidak terlalu membosankan, ada hiburan lah intinya. Kita kan bisa bercanda-canda gitu ya. Kalau di rumah kan kita hanya melihat telepon dan sebagainya ya Mbak ya. Menurut saya sih itu lumayan membosankan sih di situ itu. Karena teman-teman mungkin di sosmed juga tidak meriah waktu bertemu, langsung bertemu gitu loh. Kalau bertemu kan kita bisa bercanda gitu kan, bergurau gitu. Adakah kelebihan lain yang Mbak Monika rasakan? Ya gini, kalau online itu ya Mbak ya, jujur aja ya Mbak ini ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau online sih saya kan biasanya bosan ya Mbak ya belajar itu. Kadang saya pernah tuh keluar dari jalan sambil kuliah sambil jalan-jalan gitu loh. Jadi bisa buat kuliah sambil jalan di luar. Iya gitu itu Mbak Monika. Itu tapi kalau kalau kan ada kita itu menggunakan aplikasi Google Meet kan. Iya. Kalau itu saya nggak bisa itu. Saya nggak berani kalau keluar gitu kalau ada Google Meet gitu. Waktu keluar itu saat pembelajaran online, apakah mempengaruhi terhadap masuknya materi ke pikiran atau gimana? Ya lumayan sih Mbak ya. Lumayan sih, tapi bisa menghibur. Tapi gini loh Mbak, kadang itu saya kalau mau keluar, semisal ya, kita itu kuliahnya kan jam 12 siang ya Mbak ya. Terus saya itu berangkat keluar itu jam 9 gitu ya. Kan saya jam 11 itu semisal ya nih. Saya jam 11 itu sudah sampai di tempat yang saya tuju. Nah, dari situ kan saya sudah bersantai ini ya Mbak ya. Saya bisa fokus pada pelajaran saya ini gitu. Dari Mbak Monika sendiri, apakah ada saran untuk penonton atau dikhususkan kepada yang ingin disampaikan kepada siapa? Kepada siapa maksudnya ini Mbak? Kepada siapa? Pemirsa yang menonton. Ya, ini tentang apa ya Mbak yang disampaikannya? Tentang masalah pandemi ini, bagaimana pesan Anda terhadap kuliah di masa pandemi COVID-19 ini? Oh, pesan saya sih gini ya, untuk yang melakukan kuliah daring seperti saya ini, yang teman-teman yang lain pasti se-Indonesia rasakannya ya, gini, kalian itu harus cari hal yang membuat kalian itu tidak bosan gitu loh. Kalian harus bisa menyelingi masa belajar kalian itu dengan apa yang membuat kalian tidak bosan gitu, agar kalian itu tidak stres gitu. Intinya tidak stres. Kan kita kalau selama daring ini kan kita lebih disuruh untuk berpikir sendiri gitu loh ya. Contohnya seperti, saya ingin berpesan kepada Bapak Kementerian ya, Kementerian Pendidikan, gini Pak, tolong, kan ini masa pandemi, banyak sekali ekonomi yang
melosrot kan. Dan ini apa itu, pakai data itu kan nggak murah ya Pak ya. Tolong kalau bisa setiap bulannya itu diberi. Saya selama sekolah 2 semester, selama kuliah maksud saya, kuliah 2 semester ini saya cuma mendapatkan 1 kali gitu loh. Jujur ya Pak, saya kan rumah saya ini pegunungan ya Pak ya. Itu hanya ada kartu-kartu tertentu yang ada sinyalnya gitu loh. Kita cukupkan di sini wawancara kali ini. Iya ya. Ya. Terima kasih kepada Mbak Monika sebagai narasumber. Ya, sama-sama Mbak. Sekian wawancara dari kami. Ada kurang lebihnya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.